Kita ya simbolikasi ini hanya sekedar kata. Sudah kita bicarakan dalam pertemuan Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah syurut sihhatus shalah, beberapa syarat kesahannya sholat. Kalau sholat ini selesai juga, tapi yang dicari sah. Satu lagi dicarikan qabul atau maqbul dari mana. Kalau sah aja diiringi dengan doa, sum'ah, ujub, sah. Tapi kalau boleh pamit, nggak diterima malah. Karena ketika kita sholat bukan semata-mata karena Allah, tapi karena ada seseorang, karena pujian. Dapat pujian, dapat karena sholat. Akhlisin niyata qabla al-amal. Sebelum kita beramal, tapi ini sampai salah. Kalau udah salah, kita berumah, kita istighfar. Tolong itu saya salahnya, tolong maafin. Untungnya Allah Ta'ala ya berfirman ngasih tahu tentang sifatnya mau menerima orang yang mau datang kembali kepada. Begitu Allah Ta'ala sambut orang yang mau balik kepada Allah. Hirang kalau itu dasarnya berguru dari dalam pikir sebelum masa yang ada waktu lagi sempat ya kematian. Baik, syarat yang sudah dijarakan dulu hanya di luar rukun, tapi kalau udah masuk terus ada kiblat terus asal depan itu nanti ada masalah memang ya, ada masalah nanti. Seseorang yang sholat jalan anda mau sholat sunnah katakanlah duha atau sunnah lain, sunnah mutlak bebas. Ini jarang dikerjain lagi ya. Jadi kalau anda mau sholat sambil jalan bisa ya bisa. Tentunya ada yang nggak boleh kita lakonin. Negor orang nyapa orang nggak bisa ya. Allah Akbar ada sholat sambil jalan. Ada orang ada sapa sehat. Nggak bisa tuh. Atau kita disapa orang dari Jawa mau situ. Nggak bisa tuh. Kata agama begini, kata jadi nyimpang dikit nih ya. Mau nyimpang. Pak amal masih ada pun orang yang jalan kaki, masa yang situ jalan kaki, ya, jalannya pakai kaki. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih mahal di jalan ini. Alhamdulillah. Ya benar-benar deh dimanfaatin kita. Ada hitungannya deh. Pergi ngaji, pergi sholat. Alhamdulillah.
hitungannya itu benar-benar kita nemuin di akhirat, jangan sampai ditabah mensurah berbudi keringat pasang niat yang rapi. Ya, pasang niat yang rapi. Lagi-lagi ke niat. Nah, adapun orang yang sholatnya dia masa yang jalan kaki, kapan dia berjalan dan kapan dia harus ngadep kiblat. Nah, itu. Pertama dibilang fayamshi fi arba'ati asya. Ada di situ. Yang mau dicari ini ada di kanan, ada di situ. Bacanya memang ada. Tak ada. Memang kalau guru gitu kadang-kadang yang nggak ada bicaranya malah dia juga benar, jalan aja. Memang guru tukang tipu nih. Kalau tukang tipu namanya kalau bisa nipu ya susah. Tapi ujungnya itu ditipu kebaikan, ya kebaikan. Odon, ya mau potong kita, mau hitanan, mau disunat, ada kegiatan ya ini sih nggak boleh bulan disunat, jangan dulu kan kalau usah betul hilang, kan itu betul dari hilang, hasilnya jadi kita nemuin model ini kan manfaatnya. Jadi kalau kita lihat natijahnya, konklusinya, akhir dari hal itu kebaikan, nggak marah tuh kita dibohongin. Untung kita dibohongin kalau kagak. Ya nggak seberapa, sakitnya kayak digigit semut apa? Nggak dibahas tuh semut. Semut apa? Semut lapar. Dan pada 3 jalannya itu 4 pos. Pertama al-qiyam, waktu diri. Kapan sholat diri? Yang mana yang diri? Masa nggak tahu diri sholat? Emang nggak pernah sholat diri? Kagak. Orang dia buntung. Duduk aja. Udah. Ketiga diri. Jalan. Ini nggak lagi kita ngadep kiblat. Ini cerita jalannya. Ketiga dia qiyam, waktu diri. Jadi ketiga diri, kalau rukuk diri nggak? Ya diri. Sujud benar nggak diri. Ini yang ketiga diri dulu deh, kita ceritain yang diri. Nah, itu jalan. Jadi kalau gitu kita baca Fatihah sambil diri kan, nggak jalan udah. Jalan. Untuk Fatihah yang kita baca nggak bisa habis, nggak habis pikiran kita kemana-mana. Satu, wal i'tidal. I'tidal termasuk bagian daripada diri. Nah, jalan berarti berjalan. I'tidal kita sambil jalan. Ya, i'tidal kita sambil jalan. Tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir sambil jalan. Salam pun sambil jalan. Nah, itu dulu seperti itu. Ada 4 pos yang kalau kita mau sholat sambil jalan, ini dipraktekin. Kalau kita pakai kendaraan, kita praktekin. Kalau ada kendaraan, mau sholat duha di mobil atau kendaraan, kita datang orang menjemput, sholat duha, ya bentar banget kita kerjain. Ya, nggak perlu kita parkir dulu nah sholat dulu, ambil ya, udah kerjain yang boleh disuruh. Ya, anu nggak biasa, nggak bisa emang itu alasan doang nggak biasa. Jangan juga begitu, emang sih boleh nutupin kain bang, boleh. Kayak orang pakai kain nyengser aja, nyengser gitu atau nyengser, ya sampai nyapuin, ini jalanan. Kenapa pakai kain begitu? Enggak, nggak tahunya memang ada penyakit, cakep tuh penyakit kalau dilihat sama orang.
yang satu jijik, yang satu nanyain nanti diobatin kan, nanya, lu udah kapan gitu. Jadi ada orang kalau itu kebuka penyakitnya kelihat, rasanya dia riskan gitu, nggak pede dah, dia dirinya kurang. Boleh tuh. Jadi kalau ada orang yang pakai kain agak panjangan gitu ya, sampai kalau kita orang sholat pakainya begitu, nah jangan kita bilang gitu dulu. Kayaknya kita yang ngerti, padahal dia yang ngerti. Artinya ini nutupin cacat ini. Boleh. Ya begitu agama Allah. Tapi kalau cacat dalam agama jangan ditutupin. Ya jangan dilon-dilon. Jadi ada empat ketika jalannya, ketika diri, ketika i'tidal, nah itu. Ketika tasyahud, ketika salam. Nah, itu kan kalau kita lihat rukuknya mana? Nah, itu baru penjelasannya tentang diri ke jalan. Wa yastaqbil al-qiblah bi arba'atin. Dia wajib menghadap kiblat kalau jalannya. Ya kalau jalan kan dia yang kemudian, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke mobil, memang ente yang sopir, kan ada kita. Ya kalau kita mau ke kiri, mau ke kanan, mobil ngantem, nggak bisa. Ya. Dan ini ceritanya kita jalan deh, jalan kaki. Tadi tempat, jalannya ketika jalannya tempat pos. Pertama diam diri, yang kedua ini tidak, masih diri. Tasyahud diri juga, salam diri juga. Nah, betul. Sekarang ada kiblat. Kapan menghadap kiblatnya? Pertama ada 4 juga. Al-ihram, waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jalan langsung. Itu. Ada bulan mau pamannya sama ada bulan ada Allahu Akbar. Jalan langsung. Baca doa kita terus. Gampang deh. Kalau mau tes kan ada orang yang pulang, karena mau sholat, tes, coba aja jalan. Diri kan terus. Kapan ada waktu? Ada apa namanya kiblatnya? Waruku ketika ruku. Cuman ada orang kata, orang mau begitu. Nggak ada urusan, orang kan nilai nggak tahu. Oh ada yang nilai, nilai saya apa second orang. Biarin aja nggak ada masalah. Kita harusnya udah begini kerja lapang dada, pasti orang akan nilai dulu. Kita lapang dada ya Allah, mudah-mudahan nilai nggak bagus Allah Ta'ala kasih ampunan. Ya hidup. Kalau kita begitu aman, tenang. Aman, tenang, mudah. Kalau dinilai bagus, nggak menjadi saya bangga. Oh di kali wali, memang dia wali. Yang kata bilang begini begitu, ya begitu memang. Agawil, nama dari kaulun, akwal, kawil banyak omongan. Hidup itu begitu nikmatnya banyak, diomongin orangnya jeleknya yang buruknya. Kalau kita retot, jadi pengaku semuanya. Jadi mengaku semuanya. Jadi berapa tuh? Baru 2 waktu ngadep kiblatnya takbiratul ihram dan ruku. Waktu ruku ngadep kiblat. Tarik jangan di tengah jalan, ya kan tidak bisa. Anda udah selesai Fatihah, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu itu baca kulhu. Tapi belum ada nih tepat nih yang enak kita rukuk nih ada kiblat. Pamannya belum. Kita tambah lagi tuh. Kita tambah lagi surahnya. Jangan kita cari dulu, kita cari dulu. Padahal nggak baca apa-apa. Akhirnya kita ngomong sendiri. Ini mandi ini kiblatnya. Itu kalau memang kita tahu ada kiblatnya kan kadang-kadang posisi kiblat kita udah masuk ke kampung orang kita nggak ngomong. Dari rumah kita nggak ada sana, saya kok kayaknya di kesana ya, gitu. Dan
Bapaknya nggak ada kiblat. Tersamanya di mana? Di kala takbiratul ihram. Nah, yang kedua di waktu rukuk. Yang ketiga di waktu sujud. Sujudnya ada kiblat. Ya, sujudnya ngadep kiblat. Wal julus baina sajdataini. Nah, dan duduk di antara dua sujud. Rukuknya gimana? Cukup nggak dengan ima? Ima itu isyarat doang, asal gitu ya, isyarat doang. Enggak, sujud. Rukuk ya rukuk biasa. Rukuk biasa. Jadi kalau ima itu dari kata auma ayuni ima gitu, artinya mengisyaratkan dengan pakai isyarat doang, ya nggak sampai kita rukuk yang sebenarnya. Dibilang fala yakfi, nggak cukup, nggak sah. Al-ima'u isyarat doang dipakai. Birruku'i wasujudi, dengan rukuk dan sujud. Rukuk, sujud. Tapi masalahnya kalau duduk ada kiblat, iya. Ketika duduk ada kiblat, kan gitu. Sujud, rukuk, tidaknya jalan lagi, ya. Tidak boleh nggak aneh? Ada rukuk, sujud, ada rukuk yang tidak dari sekaligus. Terusin gitu maksudnya. Sujud lagi, kan 2 kali sujud tuh. Robi Firly sujud lagi, naik lagi di jalan lagi, boleh nggak? Boleh. Pokoknya yang diperbolehkan menghadap kiblat, tapi tuh. Ya, yang diperbolehkan jalan, boleh pegang lagi dulu. Kapan qiyam, tidak tasyahud salam. Yang wajibnya pada kita menghadap kiblat 4. Apa namanya? Takbiratul ihram, rukuk, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu bagi orang yang sholat jalan kaki. Nah, sekarang kalau kita menghadap kiblat, pertama kali kita setar, wajib menghadap kiblat nggak? Wajib takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, salat apaan kita mau? Salat sunnah. Nggak boleh salat wajib. Salat sunnah gitu. Ya. Jadi media sholat Allah Ta'ala, Masya Allah, kasih bumi ini untuk tempat sujud di mana bisa kita sholat. Berjalan kaki bisa, mau kendaraan bisa. Dulu zaman Jayadi Muhajir itu, beliau ngomong tuh, kalau kita jalan mau maju dengan Habib Ali bin Hasim, ya, Habib Ali bin Hasim, Muhammad bin Ja'far Al-Aqqas. Itu kalau kita jalan dari Klender, ntar kita sambil sholat. Ntar kalau kita lagi pakai kendaraan tuh, jadi nggak sholat juga, meskipun pakai sepeda. Ya. Jadi orang dulu apa yang bisa dikerjain itu dikerjain dulu. Kalau kita kan banyak nunda-nunda. Kalau udah kita punya motor enakan pakai sholat. Ya lagi itu pakai sepeda. Kalau pakai sepeda udah bisa. Kalau pakai sepeda gitu lah. Banyak yang kita nggak kerjain. Itu udah dulu telantar. Telantar ya, sudah terus kan ada. Habis takbir jangan baca Fatihah. Baca Fatihah selesai bacaan ya. Kulhu berapa kali? 100 kali terserah. Boleh. Ya Allah, boleh banget. Kata Allah kali jempol. Orang-orang ngatur di 100 100 kali jempol gitu.
Ada gitu diajarin itu kalau Jumat masuk ke masjid, ada masjid baca tuh. Ya kalau kita mau rajin mungkin 4 rakaat langsung boleh ada 2 rakaat pertama sampai 50 kali habis Fatihah. Dan rakaat kedua habis Fatihah 10 lagi, Al-Ikhlas 50 kali. Dan rakaat ketiga, rakaat keempat begitu juga. Habis Fatihah 50, Fatihah lagi 50. Jadi berapa? 200. Jadi kalau kita kerjain itu berapa jam? Kerjain. Ya, tapi janganlah lama. Nah, dianggap wali lagi. Kan nggak enak dianggap wali. Nggak enak. Wali nggak mau dianggap. Ya, kalau kita mau kerjain, itu kalau kita lihat guru-guru dulu ya, dulu pernah kita lihat yang Lahawi kebenaran datang Ahmad Salim, Allah nomor 1 ini. Beliau dan kita lihat seorang panjang rahmi. Yang mana itu? Ya yang 50. Kalau kita kan enggak ada, itu kelas wali. Kelas wali, kelas kita, kelas universitas. Ini nggak apa-apa, barangkali begitu. Selanjutnya, kalau inti nggak jadi seperti menjadi mereka, jadilah Anda seperti mereka. Pada sabar bagaimana selalu menyatakan lebih pada selain artinya hatinya itu apa? Jadi takbiratul ihram jalan, Fatihah jalan, Qul jalan. Nah, kita orang kalau jalan sih diri. Yang tidak masih diri. Tidak tasyahud, diri, salam gitu. Jadi yang namanya tasyahud. Jadi kalau udah jalan berarti dengan isyarat semuanya. Ya, tidak kita dengan isyarat. Gitu. Jadi kalau kita ada kiblat, harusnya waktu maghrib waktu takbir bareng ada kiblat. Waktu rukuk ada kiblat. Kiblat. Terus waktu berarti terus sujud ada kiblat. Ya, duduk antara. Kata ulama, kalau rukuk dan sujud nggak bisa diapain, syaratkan. Tapi kalau duduk antara dua sujud, ada kiblatnya, duduknya wajib nggak wajib. Jadi yang di sini yang benar-benar ditekankannya rukuk dan sujud, yang agak bisa dengan imak isyarat. Apa yang ngomong? Ya. Ini kalau cara prakteknya, hanya ada di bulan dulu, yang di bulan jalan, jalan, coba jalan, betul, habis rapi, anda mau apa ya? Rokok kan, wajib nggak ada bulan, kita hanya maksudnya ada bulan tuh. Kemudian habis kira, di setelah terbuat, boleh di jalan lagi. Ya tidaknya adalah jalan aja lagi. Guys, harus ngomong ya. Supaya jangan sampai makan waktu banyak tetap jalan. Habis kelarnya tidak ngapain? Sujud kan? Sujudnya wajib nggak? Ada kiblat. Wajib. Posisi sujudnya memang kita kerjain sujudnya. Duduk antara dua sujud wajib ada kiblat, tapi wajib duduknya enggak, boleh kayak isyarat, artinya boleh kita diri gitu. Dan kita sujud lagi nggak sujud nggak ada kiblat lagi, mesti sujud yang sebagaimana biasa. Ya. Dan hebatnya kita kan kalau dijadiin bumi gitu, dijadiin bumi
kita lihat kayak ini kotor terus enggak kotor, kita sholat terjadi boleh. Paham nggak? Udah lihat nggak kotor, udah sholat nggak ada kiblat kita sujud jadi sah. Nggak perlu kita tanya ke tempat nih udah sujud belum, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab soalnya mata kita bilang bersih selesai. Ya hebatnya itu ya Allah, benar-benar lentur agamanya, nggak mesti bertanya dulu tentang masalah suci. Tak begitu. Nah, pegang dulu itu. Ya. Habis itu lagi, dua kali sujud kan naik lagi, jalan lagi, baca lagi, terus. Kan kerjaannya sama begitu. Biar tasyahud, kan nggak ada kiblat nggak? Tasyahud benar-benar nggak? Kagak kan dia, tapi jalan doang kan? Boleh jalan sampai kita salamnya pun jalan. Kalau kita nggak jalan ya boleh, ya. Jadi boleh kalau kita nggak jalan. Ya Allah. Itu lagi cerita istiqomah gitu. Jadi cara sahnya sholat yang pertama ada yang pertama al-Islam udah kita bicarain yang kafir enggak wajib sholat tapi dituntut sebab dia selalu maksiat dalam kekafirannya. Jadi tubuh ilallah taubatan nasuha itu benar-benar dituntut ya. Orang kafir dituntut untuk masuk Islam. Nah, kita yang udah masuk Islam, kata Allah Ta'ala, jadidu imanakum, yang punya iman selalu diperkuat, Islam selalu diperbaiki. Begitu. Nah, udah nggak ceritain dulu kan? Udah pernah. Kemudian yang kedua at-tamyizu, bawahnya itu at-tamyiz. Ada kan al-Islam nomor 1, nomor 2-nya at-tamyiz, artinya berakal. Waras kalau orang gila enggak. Belagak gila wajib. Ya. Belagak gila. Jadi kalau memang dia kalau dia memang enggak berakal, udah pada ada hukum alam. Dan orang tersebut masuk surga, nggak ada hisab, karena nggak punya akal. Ya, kita lanjutin lagi. Yang ketiganya apa? Duhulul waktu, masuk. Udah sholat, udah waktu belum? Nah ini singkat-singkat aja nih. Waktu itu udah pernah bicarain. Jadi kalau sholat perhatiin dulu, udah siap belum? Udah siap, pasti ya, udah benar, udah. Oh, udah. Bisa deh. Kalau baru nggak yakin itu kaitannya jangan tunggu dulu biar yakin. Jadi jangan sampai kita masuk, tahu kita masuk dalam keadaan ragu. Datang si azan, tahu kita habis 1 rakaat atau beneran baru takbiratul ihram, Allahu akbar, baru ke azan, Allah yakin begitu. Waktu itu masuk dalam sholat yakin nggak yakin, si ragu, tunggu dulu. Ya, jangan nggak ditunggu. Dan tunggu kita itu ibadah sebenarnya. Kita nggak sengaja. Nunggu itu ibadah. Al-ilmu yang keempat, al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui tentang keperluannya. Yang perlunya kita tahu. Ini takbiratul ihram, ini hukumnya wajib nggak nih? Kagak wajib yang ini. Ya, takbiratul ihram itu meskipun nggak pakai angkat tangan sah. Ya, ada kiblatnya memang wajib. Yang mana yang wajib aja? Baca Fatihah wajib. Baca surah nggak wajib. Gitu. Biar kita tahu. Rukuk wajib, tapi subhana rabbiyal a'la nggak wajib. Apa ada? Enak tuh, kalau kita ngambil ringkasnya gini, kita ngambil ringkasnya. Pokoknya dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah.
Gitu aja deh kalau gitu. Lempengan yang sunahnya yang mana yang wajib gitu dia gitu ya, lagi nggak ngerti. Ya nggak ngerti bisa. Kayak kita ditanya umpamanya tasyahud awal dong hukumnya wajib nggak? Wajib lah, jangan ditinggalin, nggak boleh, nggak sah. Padahal tasyahud awal tuh boleh ditinggalin dengan sengaja. Kalau dengan lupa sih wajar orang lupa. Jadi dengan sengaja dia kagak tasyahud awal, iya enggak. Kenapa tinggal begitu? Ente ribut banget. Itu kan hukumnya wajib tuh, kan nggak wajib. Nggak wajib deh, jadi kita biar ngerti juga. Dah. Tasyahud awal. Kan tasyahud awal ada duduk tasyawal. Duduk ini, kita nggak duduk. Tinggalin aja, kita nggak baca juga kita tasyahudnya, ya, duduknya kagak, tasyahudnya juga kagak, gitu, double nggak tuh double, jadi kena dua sanksi nanti sujud sahwinya 2 kali, kagak, kalau begitu kita lupa juga, Allah mahdini kunut, la ilaha illallah, kunutnya kita lupa, ini nggak kira-kira pakai tasyahud awal kunut. Ada nggak pakai tasyahud awal kunut? Nggak ada. Kalau dia bilang tasyahud awal pasti ada tasyahud apa? Akhir. Ya. Nah, lanjutin dulu. Tadi habis sampai di ilmu bipar dia tidak. Kelima, alayaka tidak. Ada tuh ujung sekali itu atas. Alayaka tidak pardon min furudiha sunnatan. Tidak dia berkeyakinan perdu-perdunya menjadi sunnah. Menjadi sunnah, jangan sampai yang perdu dianggap sunnah. Kalau yang sunnah dianggap perdu, cakep. Cakep tuh ya. Kalau yang perdu nilainya dibikin turun jadi sunnah, itu nggak boleh. Tapi yang sunnah apa? Dijadikan sama dia dianggap atau dianggapkan, diyakinkan adalah perdu, boleh nggak? Boleh. Alhamdulillah. Jadi orang awam paling enak. Toleransinya itu agama dengan orang awam paling enak. Kalau masalah fikih itu orang awam diperhatiin banget. Bagaimana? Udah nanti pokoknya yang namanya sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam semuanya wajib terus. Udah gitu aja deh. Begitu bukan ada yang sunnah, aneh kasih lagi deh. Pokoknya dalam sholat ya ada yang sunnah, ada yang perlu. Yang mana itu yang sunnah, mana yang perlu, cari sendiri dah. Orang awam tuh ya Allah. Tapi kita juga ngerti ya. Jadi orang awam banyak dispensasi dari Allah Ta'ala, keringanan hukum dari Allah Ta'ala semuanya. Kalau kita dapat surganya juga yang ringan, surga yang ringan, udah masya Allah, terima kasih banget kita. Alhamdulillah masih dapat bagian, ya bagian. Ini masalah sholat mutlak, yang paling bagus waktunya kapan? Iya, waktu semuanya bagus. Dia mau ngawinin kapan nih, cari waktu mufakat langsung ini bagus waktu. Jadi kalau secara umum tuh waktu ya, dan manusia hebatnya nggak keluar dari waktu. Walau asri inna insana kan walau asri itu demi masa, manusia nggak bakalan keluar dari masa. Jangan lo kawinin anak lo di bulan ini, memang ada. Tapi itu jangan itu nggak jadi satu keharaman. Itu nggak jadi satu keharaman. Dan kalau dinikahkan kagak jadi, ya wakar dari dulu. Kalau yang mulai ngawinin jangan sampai 1 tahun 2 karena begini kalau menang deh. Ada juga orang dulu, ini lagi cerita umum nih, ditanya mana waktu yang afdol. Ini lagi nggak ceritain
Apa namanya nafal mutlak? Kalau nafal mutlak, nggak ada waktu yang memang disiapkan secara khusus. Kalau rawatib memang udah ada waktunya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Yang hebatnya tuh yang qobliyah bisa dikerjain di waktu ba'diyah. Jadi artinya tuh orang gue heran nggak pernah sholat qobliyah isya, kan gitu. Padahal kan dikerjain tuh habis sholat isya, kan masih waktu isya tuh, boleh. Jangan suka apa? Jangan suka menilai kalau kita tidak ngerti. Kalau ngomong doang sholat sunnah, qobliyah isya aja lu nggak kerjain, habis ngaji langsung komat kagak ini. Padahal bisa tuh. Tapi kalau yang ba'diyah dulu ya gitu, kan dia waktunya habis sholat apa? Yang wajib. Tapi kalau yang qobliyah waktu sholat beda tuh. Lohor masih ada waktunya, masih ada yang bisa qobliyah. Padahal tadi kita udah berjamaah. Kan beda ya? Nah, jadi kalau nafal mutlak yang mana yang bagusnya? Bebas ya. Kalau ada, nah hanya agama bilang wa minal laili, nah malam, salatul laili matna, salat di tengah malam, bagus. Mau kerjain nafal mutlak sebanyak apapun, dia baca pakai Quran, ya. Allah Akbar juga Fatihah dibaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai selesai. Bisa tuh gitu, dibiasain, bukan wah kuat kita kuat. Kalau udah terbiasa nanti dikasih kekuatan. Kalau kita merasa lemah, kita minta ya Allah, Engkau yang maha kuat berikan kekuatan. Dan bisa. Kan suruh. Kalau badal asri boleh ya? Nah, badal asri, bukan badal asar, badal asri, badal maghribi. Iya, kalau dikerjain boleh kagak? Yang mana itu? Orang ngerjain nafal mutlak. Nafal mutlak dikerjain badal asar, kalau boleh. Sholat jenazah aja kalau dikerjain badal asar nggak boleh. Hah? Bagaimana ceritanya? Kan banyak orang. Ya umpamanya pagi udah bisa disolatin, jamaah juga udah banyak. Boleh ini karena gue masih amat banget, jangan apa. Meninggalnya malam, umpamanya katakanlah menjelang subuh. Padahal pagi udah bisa, ada zuhur udah bisa, jam 10 udah bisa. Boleh ini nggak yang ditunggu, nggak ada juga cari jamaah supaya banyak kan gitu ya. Kalau ada ilat-ilat gitu boleh tuh. Nungguin sholat kita berjamaah biar banyak orangnya disolatin bisa ya. Tapi kan kalau kagak nggak boleh. Jadi kalau begitu apa kita? Artinya sengaja bahasa Arabnya itu tahari. Sengaja jatuhin apa? Ngerjain misalnya ngerjain sholat jenazah setelah asar atau ba'da subuh. Boleh nggak tuh? Kan nggak boleh kalau sengaja. Tapi kalau ada tujuan baik banyak jamaah atau baru atau masih ada yang ditunggu, ya masih ada ditunggu pada agama boleh. Sebab bukan tahari, bukan unsur sengaja yang menentang apa keharaman. Jadi nafal mutlak pada dasarnya bebas aja. Nah, hanya ada beberapa yang tidak diperbolehkan waktu-waktu sholat yang memang habis asar dan habis subuh. Kalau awam kan umumnya sidra. Iya. Awam. Iya benar. Kita tahu sebenarnya. Iya. Tahu sigra ya? Sigra. Ya, sampai di sini dulu. Allah yang tadi dapat guru di sunatan, jangan sampai seseorang yang dia udah sampai kepada hukum balik ikut bahwa 1/2 dari perdu sholat diihtigarkan sunnah, salah pasang boleh.
Ya, salah pasang. Salah pasang. Yang keenam, taharatul anil hadas. Ini masalah banyak kali ya teman-teman. Jadi yang kita ingat bahwasanya ada namanya sholat dalam keadaan masin, ambil masin, jalan kaki. Kalau rokib belum dibicara ini kendaraan. Kalau kendaraan ada poinnya, kalau memungkinkan kita bisa takbiratul ihram ada kiblat, boleh dengan kiblat dulu. Selesai itu kemana terserah. Kalau memungkinkan, kalau kagak memang kita disetirin orang, ke mobil dan sana ada lemongan kita nih gitu ya, ini kiblat Allah. Jadi di jalan kemana terserah gitu. Dah, enggak bisa juga. Setiap kapan. Allah amin.